Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Kami dari Generational Gap. Kaula 17. Aku Dian. Aku Angel. Dan hari ini kita mau ngebahas tentang 100 hari Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Gila, ini pertama kali nih. Ini sebenarnya perdana loh buat kita ya, nggak sih? Iya. Dan ini langsung kalau kata bahasanya Angel, menghantam langsung. Iya. Kalau di bahasa Jangan gue main-main. dia lebih serius dari gue. Kalau gue mah anaknya soft ya, tuh mewakili generasi gue. Kita gitu. generasi yang soft. Iya, kalau generasiku mungkin kita tabrak terus saja itu. Enggak, Neng. Itu generasi cabang mana ya? Nggak tahu gue juga. Jadi ini apa sih yang kita mau omongin, ini apa? 100 hari. 100 hari, iya. Gue Jadi tuh merasa 100 hari tuh ada yang mati, tau gak sih lo? turut berduka cita, aduh. Karena biasa ya Bun, di karangan Iya, bunga itu memperingati gitu ya. Tapi kalau yang ini 100 hari kita mau ngeliat dulu gimana sih program-programnya pemerintahan elected presiden, vice president ini. Tapi kenapa sih Prabowo mesti Gibran dikasih raport? Emang kita kepala sekolahnya? Oh iya kita kan rakyat. kita iya bener. Makanya kita Jadi, iya. iya. Karena kita rakyat, menurut kita boleh dong kita yang Penting kasih banget. raport. Yes, betul. Tapi masalahnya ini bukan institusi ya. Jadi Bukan. pendapat kita pribadi lah. Iya. Ini jadi dari Angel dan Dian, bukan dari Kaula 17 ya. Ini platformnya aja dari Kaula 17 gitu. Ini cuma meminjam doang. Udah disclaimer-nya banyak banget. udah self censorship. Agak takut Bun. Aduh, jadi pentingnya 100 hari itu kenapa sih? Lu tadi nanya gitu, terus gue ngejawabnya sok bijaksana gaya. Gimana nih kalau dari generasi situ jenengan? Karena kalau 30 hari terlalu singkat, Bu. Betul. Ibarat mah kalau orang baru lahiran gitu, 30 hari masih banyak kali gitu ya. Apa sih masih banyak? Emang tempe? Bayinya apa siapa? Maksud gue ya kalau 100 hari itu kan mestinya lu udah, kan namanya tadi gue bilang sih kayak lu jadi presiden, ketua RT gitu udah program gitu kan. Apalagi kalau lu jadi presiden mestinya kan punya bayangan nih mau dibawa kemana, mau ngapain dan sebagainya. Jadi 100 hari itu harusnya waktu yang lumayan lah untuk bisa memulai, paling nggak lu udah kenal siapa aja yang kira-kira pihak-pihak yang tertarik gitu kan. Terus yang pihak tertarik mau dijadikan menteri, itu kan penting juga, Bo. Jadi mulai getting to know each other. Tune in gitu kan, tune out gitu kan. Terus habis itu ngobrolin strategi mau dibawa kemana, mau ngapain untuk 4 tahun 9 bulan ke depan gitu. Ya. Kira-kira seperti itu ya bayangannya. Kirain doanya itu tadi untuk 4 tahun 9 bulan. Gue anaknya positif. Oh gitu. Generasi gue, kita selalu melihat segalanya positif. Gitu. Karena dulu hidup susah ya. Kalau hidup susah nggak positif, banyak yang bunuh diri, Bun. Iya. Sekarang sih juga susah, cuman udah ada nih, banyak banget serba ada. Apa tuh? Oh, kurang ke atas. Oh iya salah. Kurang anget. Jangan lupa ini cuma bisa sepertiga ya. Iya benar, ini sepertiga. Sepertiga bagian. Ini tuh mic paling nggak efisien seperti tadi gue bilang. Ini mereknya apa sih? Tolong boleh nggak? Hari ini kita bukan review, besok nanti kita perdana kedua kita review barang-barang yang diberikan kepada kita. Bisa benar-benar. Nah udah, terus kita mesti ngomongin apa nih? 100 hari lu mau ngomongin apa? Iya, jadi 100 hari dari zamannya Kak Angel dan Mbak Dian mungkin. Nggak ada zaman dulu 100 hari. Oh, zaman dulu ada nggak sih 100 harian? Gue sih inget banget Jokowi itu mulai kita mulai ngobrolin soal 100 hari. Cuman kalau presiden sebelumnya itu kayak gue terlalu kecil buat inget sih. Kalau kita dulu gimana langsung Suwindu, jarang punya presiden Tulus ganti-ganti. Now playing sudah Iya kan, presiden langsung 5 tahun. Oh iya ya, dilanjutin terus iya, soalnya. Dilanjutin terus. Makanya dia pede dulu bikin garis besar haluan negara. GBHN. Iya, kalau sekarang garis besar apa ya? Aduh. Halu negara. Soalnya ini udah mulai rasa orba. Gimana maksudnya? Sih, nah enggak, kalau misalnya rasanya orba, justru harusnya ada clear plan, right? And then that's pretty much I think yang kita mesti ngomongin nanti gitu loh, kayak ini plannya mau ngapain sih sebenarnya gitu kan. Dari 3 bulan, makanya tadi kan 100 hari itu kan sebenarnya kalau Tony Blair tuh bilangnya ya harusnya bisa ada kayak semacam arahan mau ngapainnya gitu. Gue gak tau deh kalau Jokowi, jujur gue kemarin gak terlalu, kalau Jokowi gue ngerasa justru banyak
banyak banget cerita-cerita dia pergi ke sini ke sana gitu, Iya. apa namanya, ngebangun ini itu gitu kan. So, I don't know, what did you Iya. see kalau kalau bos yang lama sih dulu gua nggak tahu ya kalau dia 100 hari yang pertamanya dia kan dulu banget tuh 1966 ya. Habis itu gue lahir 1978. So it's Hmm. been far away. Kalau Habibie kayaknya nggak pernah ngomongin 100 hari karena waktunya memang sangat singkat kan. Iya, Cuma kita tahu dia transisi. punya banyak banget undang-undang dan juga tentunya referendum terkait Timor Timor ya, yang waktu itu dikejar-kejar betul lah maksudnya oleh beliau untuk diselesaikan. Gus Dur banyak kejadian ya, maksudnya dia juga harus banyak konsolidasi. Yang pertama kali dilakukan Gus Dur adalah mencabut perda atau Iya apapun betul, diskriminatif betul terkait itu. orang-orang yang relate punya hubungan dengan PKI waktu itu. Betul. Terus sama juga dia bikin Sincia, ingat nggak lo? Iya, ya, ya. Bentar Makanya lagi kita nih. besok bisa libur gara-gara Nah, Gus gara-gara Dur. Gus Dur. Itu kan Terima kasih itu Gus. 100 harinya dia ya, seingat gue ya. Oh gitu Kalau ya. Megawati, nah itu gue juga berusaha untuk inget apa ya Megawati 100 harinya ya. Timur-Timur tuh Megawati. Timur tuh Megawati ya, bukan Habibie. Habibie tuh ngebolehin untuk Habibie ambil banyak. referendumnya ya. Iya, kalau Timur-Timur ya aku nggak inget tuh. Tapi kayak Habibie tuh waktu itu fokusnya ke transisi dan reformasi dari Iya, Soeharto kan. iya, iya. Ada si SBY, Komnas Perempuan itu juga awal-awal masa Habibie. pemerintahan Iya, gue ingat Habibie. Habibie tuh termasuk yang produktif 100 harinya. Iya, Terus si siapa namanya SBY, I don't know. Gue SBY aku nggak di juga kayak negara. masih 2004 tuh gue umur berapa tuh? Gue cuma inget politik 1000 temannya dia aja tuh. Apa tuh? Tiba-tiba ada kata-kata politik 1000 teman apa 100 Oh gitu. teman. Pokoknya kayak dia berusaha untuk meminimalisir pertentangan Oposisi dalam tanda musuh. kutip. Oke. Politik Jawa. Jadi oposisinya tuh di label bahwa ya mari kita lebih baik berteman kan gitu. Terus Nah, Jokowi, lu Jokowi 100 hari ingat nggak lo? 2019. Aku tuh yang inget Gue lagi banget mencari duit waktu itu jadi karena agak nggak 2019 inget. aku baru kuliah itu. Ah, Udah lulus nih 2019. 2014 ya. 2014 SMA itu iya. berarti aku belum inget. Aku nggak terlalu inget sih 2014 kan dia sama JK tuh ya. Iya. Tapi yang paling ku ingat dari awalnya Jokowi 2014 sama JK itu bahwa yang semboyan A New Hope, Iya, terus iya, kayak iya, iya. segala macam dengan masyarakat sipil dan bahwa yang kesederhanaannya dia dan waktu Baju itu dia linting putih ya. iya, 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 kerja. Kerja. Dan waktu itu dia memang membawa banyak banget kayak ada aktivis dan dia membuat oh ini aku ingat tim gabungan yang TGKP itu TGF buat pelanggaran HAM masa lalu itu mulai dia bawa yang sebenarnya kalau kita lihat sekarang juga hasilnya ya nggak ada hasil gitu. Tapi itu salah satu yang ku ingat ketika 2014. Nah 2019 dia second term itu yang paling ku ingat dia udah mulai gandeng Nadiem dan waktu itu ada wacana yang memang langsung diimplement UN dihapuskan. Iya. Nah itu tuh ketar-ketir juga nggak tuh orang UN tua? dihapuskan, orang tua bingung gitu Iya kan ya. kan. Oh, benar-benar. Terus mulai Te- berpikir ya. Terus ada sekarang apa lagi tuh? 100 hari lagi nih udah mulai diributin ya Pak Iya. Prabowo ya. Prabowo Gibran. So along the year sebenarnya jadi menarik. Kalau di luar negeri sih 100 hari tuh biasanya bukan sesuatu yang gimana-gimana tapi memang pasti ada milestone-nya sih. Iya. Dan 100 hari itu karena pemerintahannya rata-rata udah ada kayak oposisi kan ya. Jadi biasanya 100 hari itu artinya banyak pembicaraan antara eksekutif dan ya mungkin legislatif yang ada oposan ya otomatis untuk melihat misalnya budget ini setujunya berapa persen. Berarti Jadi fokusnya di budget ya? fokusnya banyak ke budget karena kan ketika udah ngomongin budget dan sebagainya pemasukan di mana budget di mana baru kemudian bisa digelontorin dengan cepat baru habis itu lo mulai ngomongin tentang performanya kan gitu. Nah kalau di Indonesia jadi menarik ya karena kita kan oposannya nggak terlalu kuat ya. Iya. So I think that 100 days is pretty much supposed to be very very effective gitu ya. Harusnya sangat efektif untuk bisa ngomongin Karena nggak ada yang bisa antara bilang mereka enggak sendiri gitu. Kayaknya kita udah mulai masuk ke 100 harinya Pak Prabowo ya. Iya, Ya oke. udahlah, kita lanjut aja ya Kak ya. Oke, mungkin masuk ke program hasil terbaik atau quick win dari programnya Prabowo dalam 100 hari ya. Itu yang bilang quick win siapa sih? Bahasanya siapa tuh Kak? Bosnya Prabowo tuh yang bilang. Jadi kita ambil dari CNN. Oh. Jadi dia punya tuh pembagiannya ya, quick win, non quick win. Betul. Iya, jadi quick win tuh maksudnya yang bisa merebut hati rakyat dan pada saat yang bersamaan bisa dibilang sebagai hasil gitu. Iya. Gitu ya. Oke. Quick win Yang gitu. pertama adalah makan bergizi gratis. Nah, gimana menurut kalian program ini dalam 100 hari pemerintahan Prabowo kemarin yang udah mulai dijalankan tuh ke sekolah-sekolah?
Iya. Jawab cepet ya. Dalam hitungan ketiga, works atau enggak works? Satu, dua, tiga. Enggak works. Kenapa tuh? Duitnya dari mana? Ya. Gue sih mama banget ya, maksudnya setengah tahun aja tuh satu kali makan misalnya 30.000 aja. Ya itu banyak banget loh duit yang harus dicari. Gue nggak Satu kepikiran. kepala tuh ya. Satu kepala. Soalnya kan dia maunya bukan hanya siswa TK ke SD misalnya yang boleh dibilang golden year brain development gitu kan. Dia niatnya baik loh. Nggak, don't get me wrong. I think it's a noble thought ya. Di banyak negara-negara yang penduduknya nggak terlalu banyak, ini juga bukan hal yang luar biasa sebenarnya gitu. Cuma I don't know, kalau gue sih praktisnya kayak oke, duitnya mau dari mana, terus sistem logistik distribusinya mau seperti apa gitu kan. Ada banyak hal yang harus dipikirkan. Ini nggak jadi quick win sih menurut gue. Iya. Kalau misalnya dia pengen bikinnya cuma beliau bilang, oh ya mari kita fokuskan ke daerah-daerah yang Dengan mungkin stunting tinggi. dengan nilai stunting tinggi itu, nah itu bisa lebih mudah mungkin kita bisa bilang oke, dan ada kayak apa cross budget atau apa ya. Ini kan maunya semuanya, Bu. Iya. Kalau aku sih menyorotinya dari soal gila loh, masa sih sekarang ini dia bahkan ngebawa TNI buat ke SD, terus anak-anak dipantau sama anggota TNI itu buat apa gitu. Dan kayak bahkan anak-anak ini Takut. anak-anak yang kayak sangat pure dan kalau ngomong tuh belak-belakan aja gitu. Ini dia nggak boleh bilang kalau ini makanannya nggak enak. Padahal lu lihat sendiri juga kayak menu-menu Menunya tuh nggak ini ya. it doesn't really make you want to eat, doesn't like increase your Yeah. appetite, no. Kayak untung adekku nggak dapet tuh makan burger gratis. Sih setahu ini kayaknya memang SMP, SMA, SD-nya tuh pasti negeri ya kayaknya. Kayaknya Kalau gitu swasta ya. masih belum pada dapet. It's not a quick win anymore, gue rasa sih. Kayak makan bergizi itu kan jadi besar sekali ongkosnya buat pemerintahan Prabowo sebenarnya. Iya, dan itu terbukti banget sekarang dia udah mulai ngomongin soal cut anggaran dari infrastruktur lah, dari transportasi umum, udah mulai caplok-caplok gitu kan. Dan kayak untuk mencapai ini. Kalau gue sih nggak apa-apa loh. Ini tuh bukan defeat loh kalau untuk bilang bahwa yaudah ya kita fokuskan. ya Atau misalnya kita bangun seperti dulu kan sebenarnya awalannya nggak bilang kayak oh makan bergizinya akan tahun ini. Setahu gue kan nggak ada yang bilang begitu sebenarnya. lupa. Di awal-awal tuh nggak gitu, tapi nggak tahu ya terus dia berubah kan. Sebenarnya kita ngomong kayak gini tuh harusnya tuh jadi kayak mungkin at some point later gitu, tapi kita fokusin dulu lah ke yang memang paling membutuhkan gitu ya. Kalau gue dan sebenarnya Indonesia tuh secara kultur kita udah terbiasa sih kayak apa namanya kayak Jumatan gitu kan, ada Jumat berkah. Terus habis itu kalau zaman gue dulu kecil dulu, gue gak tau kalau lu ya, zaman kecil gue dulu tuh biasanya kalau abis SKJ, udah tahun banget ya gue ngerasain tahun berapa gue, senam kesegaran jasmani, abis itu lu dikasih susu kacang hijau, jadi selalu ada kayak memory attached to that, you makan sehat dengan apa namanya dengan olahraga gitu-gitu loh. Ada kayak semacam dia nggak berdiri sendiri. Jadi gue kalau buat gue dari awal waktu gue dengar ini tuh gue langsung kayak ini tuh bukan quick win. Iya, bahkan ya nggak Ini apa-apa. mimpi nggak apa-apa gitu. Kedepannya, maksudnya kalau sekarang mereka memang harus stop, I think it would be much wiser to do gitu. Terus nanti kedepannya baru lo bikin tuh strateginya. Benar. Pengen itu gimana sih gitu, daripada kayak sekarang kan. Iya. Dan Apalagi kan paradigma harus minum susu, padahal orang Indonesia yang merupakan bagian dari ras orang Asia kagak bisa nyerap susu pada Laktos intoleran gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya udah berubah ya dalam 30 tahun terakhir terkait kesehatan yang sebenarnya bisa dipakai untuk ini juga gitu. Oke, mungkin skornya untuk program makan bergizi gratis dari kalian dari 1 sampai 10. Kok nggak dari 0? Intensinya kali ya. Berarti dari pelaksanaan program ya? Program sejauh ini 3 gak sih kalau gue? Gue 0. Lo 0. Iya kali ya. Oke. Ya deh, positif gua. Ada 3 lebih tinggi dikit ya? 3 lebih dikit. Gue masih menghargai intensi. Oh gitu, oke. Masuk selanjutnya ini kesehatan. Ada program terkait pemeriksaan kesehatan gratis dan penuntasan TBC. Jadi mulai bulan Februari ini di setiap yang ulang tahun kalau nggak salah ya, di hari ulang tahunnya bisa untuk cek kesehatan gratis. Di mana? Di puskesmas. Jadi program kesehatan yang jadi quick win itu
periksaan kesehatan gratis dan penuntasan TBC, sama ada juga pembangunan rumah sakit daerah di tipe C dan tipe D. Jadi mungkin di wilayah kota, kabupaten itu mungkin ya lebih diperbanyak, karena sejauh ini kan masih rumah sakit daerah di tingkatnya provinsi gitu. Kalau kalian melihatnya gimana dalam program kesehatan yang Prabowo buat dalam 100 hari ini selama berjalan ini? Kalau pembangunan rumah sakit tuh sebenarnya kita udah punya di level kota, setahu gue sih. Jadi kayak sekarang tuh rumah sakit tuh memang ada tipe-tipenya kan. Dari dulu juga ada tipe-tipenya. Rumah sakit pemerintah pusat gitu kan, yang menangani hal-hal tertentu kayak PON gitu. Terus habis itu di bawahnya ya nggak apa-apa sih. Selama selama kan niatannya memang adalah dia menjadi perpanjangan servis rumah sakit kan, dan arahannya itu kan mudah-mudahan, gue sih senang-senang aja kayak pemeriksaan kesehatan gratis, menurut gue menarik kan. Kasian aja sih yang Januari ulang tahunnya. Iya udah lewat ya, nggak dapet ya, mohon maaf gitu. Nah nggak, tapi maksudnya kayak pemeriksaan kesehatan gratis tuh menarik kalau dia kacamatanya sebagai baseline. Maksud gue sebagai awalan untuk bisa misalnya mengarah ke mencegah 3 penyakit besar Indonesia gitu ya. Jantung, diabetes, apa gitu kan, semua terkait lifestyle. Itu menarik sih. Boleh-boleh aja. Kalau TBC itu memang aneh banget sih, akhir-akhir ini memang naik lagi tuh TBC. Dan semoga itu gratis juga ya. Maksud gue kalau misalkan kan pas aku di Belanda tuh juga kita dikasih per 3 bulan, gue lupa deh Mbak, TBC. 3 bulan atau 6 bulan sekali harus tes gitu. Karena lu datang dari daerah rawan TBC. Yang sebenarnya itu agak ini juga ya, agak bisa kita obrolin lagi karena daerah-daerah yang gini-gini doang yang ya gitulah, yang di screening. Tapi kalau misalkan kita bisa tuh di sini dan gratis, terjangkau untuk semua orang, that would be really good. TBC sih kalau misalnya lo ketahuan kan bukan penyakit yang nggak boleh sama BPJS, kayak boleh masuk sih. So it is, kalau misalnya dapat ya iya. Cuma ya nggak apa-apa sih, kalau itu mau oke-oke aja. Iya, paling gue lebih baik ini daripada lu makan bergizi ya. Iya. Aku juga sih, cuman paling yang baru banget nih ada itu kan si menteri nih ya, si Pak Budi ya. Pak Menteri itu mulai memunculkan ini ya, notion untuk BPJS bubar. Nah menurut gue mungkin ini kan yang bisa kita obrolin either hari ini atau ke depannya gitu. Karena kan itu satu-satunya hal yang bisa diakses, easily accessible gitu kan, dan affordable juga. Iya betul. Jadi kalau yang lu tulis ini sih menurut gue bagus-bagus aja. Bagus-bagus aja. Berarti skornya overall dari program kesehatan ini kan kita belum tahu. Belum tahu. Yang baru tahu kan penuntasan TBC kayak, tapi kalau pembangunan rumah sakit kayaknya lebih banyak. Ya udah lebih banyak aja sih, tapi it's not really like a quick win, no? I don't know. Is it good? Iya. Promising. Ya kalau oke 7 lah, 8 gitu ya, boleh lah. Masuk KKM. gitu ya. Kalau yang ini berikutnya renovasi sekolah pendidikan. Masuk ke pendidikan. Nah ini nih gue agak bingung nih, renovasi sekolah. Berarti dana bos lagi dong, diterusin gitu ya, membangun sekolah unggulan. Ini tuh yang dibilang sekolah Garuda, sekolah apa yang buat sekolah rakyat. Wah, menurut gue itu aneh banget sih. Bukannya kita berusaha untuk menghapus segala macam sekolah unggulan gitu ya? Maksud gue tuh suka bingung. Unggulan ini tuh dia, aku juga gak ngerti ya ini sense-nya, tapi setauku yang dia belakangan ini ngobrolin tuh dia mau buat sekolah rakyat or whatever itu, yang sebenarnya nanti kalau kata Ibu Menteri atau Wakil Menteri yang Stella itu, Bu Stella, dia bilang mau mendatangkan of course guru asing ke sekolah tersebut, atau apa sih aku lupa deh, pokoknya ini sekolah rakyat yang kemudian menurutku ya, aku nggak memandang program ini perlu dilakukan, karena kenapa kita harus buat sekolah-sekolah kayak gini lagi instead of yang udah ada di-improve lagi. Jadi sekolah-sekolah negeri ini memang, kalau swasta ya udahlah ya, kita kan nggak usah ngomongin lagi ya, standarnya berbeda. Tapi sekolah-sekolah negeri mungkin dana bosnya memang harus ya tepat sasaran kayak gitu. Terus dari fasilitas sekolah, dari gurunya juga tunjangannya harus diperhatikan kayak gitu sih, daripada membangun sekolah unggulan, sekolah rakyat. Gue tuh selalu berpikir at the end of the day kalau bikin sekolah-sekolah unggulan kayak gini, kepengennya masuknya jadi TNI lagi gitu. Iya. Maksudnya ya kalau kayak gitu ya bikin aja sekolah kayak
nggak usah bilang sekolah unggulan ya. Iya, lu Karena bikin kalau aja kita IPDN bilang, versi iya lu SMA. bikin, iya bener IPDN versi SMA kayak, ya itulah ya sekolah itu gitu Iya, kan. Terus sekolah yang satu lagi, maksudnya kayak kalau sekolah unggulan actually sebenarnya kan mimpinya harusnya semua sekolah di Indonesia tuh bisa jadi sekolah sekolah unggulan kan unggulan. gitu. Dimana harusnya mimpinya tuh adalah lu mau masuk universitas mana aja, lu mau masuk SMA mana aja, lu nggak kepengen harus masuk SMA yang menurut lu paling bagus di situ gitu ya kan, karena Persis. secara mutu kualitas semuanya sama gitu, paling tidak goblok-goblok banget gitu ya, keluarnya tuh juga nggak goblok-goblok banget gitu deh. Nah kalau akhirnya kita balik ke keunggulan segala macem, UN balik lagi, ya udah kalau gitu ya meritokrasi beneran deh. Iya. Iya kan, Iya. jangan tanggung-tanggung. Ini kan kadang-kadang menurut gue yang jadi kenapa kita suka agak apa ya bahasa Inggrisnya exasperated, agak narik napas panjang terus dihembusinnya kepengen gak dihembusin lagi gitu adalah karena kayak pendidikan gue tuh nggak pernah ngerti sebenarnya mapnya tuh mau gimana sih. Kita tuh mau membentuk manusia yang seperti apa sih gitu, ya kan. SMP ke SMA, kemarin SMA UN tiba-tiba hilang, itu kan juga Iya. sebenarnya ide bahwa pendidikan apa namanya sekolah merdeka segala macam ya kurikulum mereka menurut gue oke. Dulu banget juga ada yang namanya cara belajar siswa aktif boy, sama juga kita ngomongin di kelompok, lu pengen cari tahu sendiri segala macam lala. At the end of the day kan sebenarnya kita ngobrolin tentang kualitas yang ngajar juga, ya Iya. nggak? Balik lagi kayak kita omongin tadi, ya daripada dia capek-capek banget bikin sekolah unggulan, itulah LPDP diurusin aja dulu yang benar, siapa sih yang harusnya pergi gitu, Iya. ya kan? Apa harus semua orang pergi atau sebenarnya nih justru elemennya kasih kesempatan ke guru-guru SMP SMA, banyak kok yang muda-muda. Kalau lu belum bisa gitu ya naikin mereka jadi pegawai negeri, kasihlah dia pergi sekolah. Goblok-goblok amat tuh orang-orang udah S2 gitu. Kalau memang Iya. akhirnya tidak bisa dia ambil lagi nama Departemen Pendidikan Kebudayaan, dia punya modal, dia mau balik lagi ya kan jadi guru, dia bisa jadi guru yang bener-bener oke. Iya. Gue tuh berasa banget ya zaman dulu gue kuliah sekolah SMP gue tuh SMP kecil di Bandar Lampung. Guru gue tuh gue inget banget, tadinya emang orangnya udah asik, pulang dia sekolah 3 bulan di Australia, balik lagi, wah gue jadi mencintai puisi gara-gara dia. Karena cara dia ngeceritain puisi tuh Iya. jadi menarik gitu, karena dia ngeliat bagaimana guru-guru di Australia waktu itu menarik, apa namanya, mungkin maksudnya Bu Stella nih itu ya, kepengen, gue berharap begitu, bukan ngasih apa namanya kesempatan buat guru internasional, urusin aja dulu guru-guru kita di sini. Betul, gitu betul, ya. betul, Dan bukan betul. jelek-jelek kok, mereka juga bagus-bagus, yang mereka butuh tuh adalah kesempatan untuk melihat dunia. Nah mungkin Iya. LPDP harusnya ke situ gitu loh, Iya. untuk tahun-tahun ke depan ya nggak? Iya. Jadi Aku itu setuju langsung sih. berhenti tuh urusan masalah mikirin anak LPDP nggak balik lagi, ya nggak? Udah selesai tuh gitu. Iya. Nah, balik lagi. Dan pengabdiannya jelas sih, namanya juga Pengabdiannya jelas. guru Maksud gitu. gue balik lagi ya, ini tuh sebenarnya apa sih mapnya tuh mau kemana Iya. sih gitu. 100 hari kalau akhirnya keluarnya cuma bikin sekolah unggulan, gue kasih angka 3 lagi untuk ini. 0. Wah takut sini abis ini kita gimana nih? Nggak ada yang nonton ini kok. Nggak ada yang nonton, nggak ada yang nonton. Iya. Pede nggak ada yang nonton. Ini food estate. Oh gosh, tahan pangan nih, aduh. Ketahanan Mendidih. pangan tuh apa yang ditahan sih? Iya, apa sih bayangannya ini? Aku mau tahu dong, Bapak, tolong dijelasin. Apa sih bayangan swasembada pangan gitu, kayak Indonesia macan Asia, balik lagi kan itu zaman Soeharto. Iya, swasembada pangan kalau zamannya Pak Harto, gue menghormati dong. Oh, Ya kan, pakai kita Pak harus ya. Bapak. Oke. Kalau kata Pak Harto ya memang swasembada pangan ya lu punya tanah, lu punya tanamannya, ya lu makannya dari situ kan gitu. Jadi lu nggak pakai acara impor-impor lagi. Iya. Menarik kan, ini berarti kan kita ngomongin soal komoditas lokal juga kan. Ya, Jadi komoditas lokal. orang-orang dari yang nggak makan beras nggak harus makan beras. Nah, but that's where it was wrong, right? Di zamannya Pak Harto adalah kita punya transmigrasi. Transmigrasinya sendiri idenya nggak salah ya. Maksudnya memang banyak daerah-daerah yang harus dibuka waktu itu. Zaman itu. Daerahnya di zaman itu gitu. Ke belakang kan kemudian jadi permasalahan hak tanah dan sebagainya. Iya. Masyarakat adat ya kan. Betul. Ya? Terus kemudian juga tentunya ya tadi lo bilang makanan lokal tuh jadi menarik. Ketika banyak orang yang tidak terbiasa makan nasi, kalau kita ngomongin kultur gitu kan harus makan nasi, tentunya itu ada pengaruh ya terhadap badan, kesehatan dan sebagainya. So this kind of word ketahanan pangan tuh buat gue punya banyak aspek. Nah sekarang yang jadi masalah di 100 hari itu kan adalah masalah
berapa puluh hektar yang mau diubah. 20 juta. Itu dari mana hektarnya ya? Ya berarti kan dari daerah-daerah yang kayak Papua, kan mereka mau buat di Papua, di Kalimantan juga nggak sih? Oh, Kalimantan yang Itu udah buka gagal. hutan kan artinya. Buka hutan. Dan Terus cendrawasih gua kemana? ya, iya kan? Dan jadinya makanan warga setempat gimana kalau misalkan emang kita buat. Burung unta gua kemana? Ini kan kalau aku sih pengen connect ini ke zaman Pak Jokowi, pakai Pak, ketika Harus beliau waktu santun itu kita, Bu. Ini gitu kan ya, the biar generation nggak gap langsung ya. dibredel. Gue selalu Karena percaya kesantunan itu membawa kebaikan kok. Dan niat gue baikan ngomong begini. generational Kayak gap. generation gap. But anyway, Balik lagi. jadi zaman 2019 Lagi kok bilang 2020 beliau enggak, bahkan sudah sebelumnya dari tahun 2014 yang first term beliau itu, beliau membuka MIFE kan waktu itu namanya Merauke Integrated Food something and Energy kayaknya. Terus ada E-nya apalagi gitu. Dan itu kan wah itu masalahnya udah bukan sakit banget ya kalau nonton waktu itu aku nonton Watchdog. Ada video dokumenternya itu dan ya betapa hutan kalau maksudnya imajinasi kita terkait alam itu kan beda-beda ya untuk warga Papua yang aku tonton waktu itu bahwa kita itu adalah alam dan hutan itu adalah tempat leluhur, tempat ya sangat suci lah, sangat connected gitu dengan kita. Tapi ketika itu semua kemudian ditebang, gue sampai merinding. Ketika semua itu ditebang, bahkan tempat pohon-pohon sagu, pohon yang segede udah berapa ratus tahun kita nggak tahu itu ditebang kemudian nanti mau dibuat beras, buat jadi padi. Sementara mereka sendiri nggak makan padi, beras. Itu kan udah kayak aneh. Logikanya kan berarti nggak jalan ya. Iya. Itu tuh kayak gue ngebayanginnya selalu tuh kayak lu ngebayangin rumah lu aja, terus tiba-tiba diminta orang. Gitu kan. Terus habis itu karena gue mau ini. Gitu. Buat kita aja yang istilahnya mungkin ini juga rumah-rumah biasa aja gitu ya, bukan sesuatu yang lu mungkin datang pergi, itu aja kan pasti ada rasa kehilangan. Apalagi ketika itu menjadi unsur kepercayaan buat lu. Ya kan. Nah ini kan sebenarnya bukan hanya terjadi di masyarakat Papua ya, di Kalimantan, mungkin juga kita nggak pernah dengar terlalu jauh, tapi di Sumatera juga pasti ada masyarakat adat yang hidupnya tuh sangat tergantung dengan hutan. Dan hutan itu sebenarnya suka nggak suka ya kalau misalnya sampai banyak banget organisasi-organisasi dunia gitu ya yang memberikan kita begitu besar perhatian, berarti kan hutan kita tuh juga penting sebagai paru-paru dan sebagainya ya. Maksudnya gue tuh kadang-kadang suka mikir ya, manusia tuh sebenarnya lupa. Gue setuju banget tuh sama salah satu obrolan kita sama petinggi organisasi tuh ya, yang dia bilang bukan lingkungan yang perlu diselamatin, sebenarnya kita tuh lagi berusaha menyelamatkan diri kita loh. Karena lingkungannya pada satu titik tuh mungkin juga nggak akan mau lagi ngeluarin oksigen buat kita gitu. Karena kita being so selfish. And this is one of the, I don't know, ketahanan pangan. Gue bertanya-tanya karena sebenarnya kayak ketahanan pangan apa juga ya, orang kita juga tempe tahu masih impor bahan bakunya gitu kan. Kalau kedelai. Dan iya sih kayak jadi food secure, bahkan sebenarnya logika dia tuh pengen ngambil food yang food sovereign itu, jadi kita memang yang swasembada itulah gitu. Tapi kemudian kan pangan yang seperti apa, karena jangan-jangan nanti memang untuk pulau-pulau Jawa lagi gitu. Nah ini kan sebenarnya menurutku connect lagi ya ke makan bergizi. Menunya itu menu-menu yang biasa kita di Jawa itu biasa makan, nasi, tempe segala macam. Waktu itu lucu banget di Twitter, ada di X, ada yang compare lah, kalau di Palembang aja nggak makan nasi tempe dan sayur kuah buncis segala macem. Jadi kan ini balik lagi ya logikanya kan. Ya beda. Jadi ya balik lagi sebenarnya kalau idenya ketahanan pangan bagus gitu. Bagus. Tapi harus bisa melihat rakyatnya. Betul. Jadi jangan ketahanan pangan dari kacamata pemerintah pusat. Ini harus dibalikin lagi ke pemerintah daerah yang ada. Menurut gue gitu ya. Kan ada memang bupati sama gubernur dipilih buat beginian gitu. Harusnya kan ada muatan lokal yang besar di situ. Terus kalau nanti dibangun, apakah misalnya mau dijadikan lumbung segala macam, itu milik siapa? Itu yang selalu jadi pertanyaan sebenarnya, harusnya mungkin harus diperjelas. Mudah-mudahan sih kalau gue berharapnya semua keributan yang berada di ketahanan pangan ini tuh sebagai caranya pemerintah untuk sebenarnya menggali
masukan dari kita sebagai rakyat. Positive thinking. Ya positive thinking gue positive thinking. Karena kalau nggak positive thinking bisa gila lama-lama. Kalau dikasih angka berapa? Kalau dia kasih angka, wah gue As it is now gue sih 0. Gue minus 1. Gue 0. Minus 1. Kenapa sih lo? Lu gue kasih 0 dia maunya minus 1 sih. Karena itu terganggu banget ya dengan Ini logika generasinya dia kompetitif ketahanan banget ya. Oke, gue 0 kalau nggak ada Kompetitif minus. banget emang. Oke. Masuk ke non quick win-nya mungkin ya dari Non quick win tuh artinya menangnya lama. Oke. prioritas. Oh gitu ya. Gitu ya. Rumah gratis. Mau dong. Di mana? Iya. Di mana? Dan negerinya nyebut Oh, Pak Ara. 200.000 rumah gratis. Di mana? Ini tuh Di Jakarta, di Indonesia aja. Di kota tersebar. dan daerah. Itu udah ada tuh 50.000 kan niatannya sama sebenarnya gratis iya. Jadi dia renovasi rumah. Jadi misalnya tadi pagi banget aku baru lihat Pak Ara Sirait sama De Ara kalau ini De Ara kan. Oh gitu. Tua gue. Si apa namanya? Tapi dia pakai ini kok, dia pakai duit dari yayasan gitu-gitu juga. Maksudnya ada beberapa yayasan yang membantu sebenarnya. Kalau niatannya adalah untuk masyarakat menengah ke bawah ya kenapa juga enggak. Iya. Cuman jadi pertanyaan kalau menurut gue yang harus dipikirin adalah ini balikin ke tata kota juga ya. Kayak gimana caranya supaya bisa punya rumah yang terjangkau untuk yang baru mulai kerja nih. Iya, Gitu, dan menurut gue. accessible ya. Jangan-jangan ntar ini Accessible. rumah gratis di Cimana gitu yang kayak terus kerjaan lo di Kemang terus lo gimana kesananya? Ngekos lagi dong. Kalau di deket Iya. rumahku tuh mereka baru bikin ini rumah susun buat warga yang waktu itu tergusur karena ada proyek di mana gitu. Iya. Jadi dipindahin ke sana, namanya Green Jagakarsa, baru pengen buka. Dan emang difokusin untuk warga-warga dengan menengah ke bawah yang memang ada range pendapatan ya kayak gitu. Iya. Maksudku ya, dan itu kan ke atas ya, bukan kita kan udah gak punya lahan lagi nih. Mungkin itu bisa Iya. jadi yang perlu di Sebenarnya ini yang jadi menarik itu adalah pembicaraan itu tadi. Kalau lo ngeliat Hong Kong, lo ngeliatin beberapa kota-kota besar gitu ya. Kalau lo lihat Jakarta tuh termasuk masih rumah tapaknya tuh masih banyak banget. banget. Dan kalau ngeliat antara jumlah manusia sama jumlah rumah ya makanya tanahnya mahal. Rumah 20 miliar, lo lihat apa bagusnya rumah ini? Enggak Bu, harga tanahnya mahal. Kagak masuk akal Bu. Kagak masuk Beli akal. tanah itu ya, bukan Beli beli rumah. tanah namanya. Di sini tanah kuburan juga mahal kan. Iya. Maksud gue kayak ya rumah gratis again ya. I don't know, I cannot give a angka banget. Rumah gratis buat anak muda It's gitu. hard to Mau gue. ya maksudnya di mana Bisa gitu. dipikirin juga tuh. Atau rumah transit ya. Karena terutama tuh kayak Jakarta, mungkin Surabaya gitu kan banyak tempat-tempat ini ya. Transit. Gak tau deh gue kalau rumah gratis tuh agak suka. Gue setuju sama lu. Iya rumahnya gratis. Jauh bener dah. Iya, berarti kan harus ada Di Cibadak transportasi gitu. yang memadai juga tuh, bukan cuma rumahnya. Iya, LRT-nya ada gitu. persis. Nah, masuk akal. Oke, selanjutnya pemberantasan pinjol dan judo. Ini yang katanya bandarnya jadi di kementeriannya gak sih? Ya gimana dong? Ya iya diberantas saja. Iyalah Kan bagus. udah ada hukumnya. Iya. Apalagi mau diributin. Emang harus diberantas sih. Kayak emang harus gak sih? Sebenarnya ini bisa jadi quick win-nya dia loh. Bahkan ini aja ya. Iya, Kenapa ini lo bikin 20 juta hektar sih? Atau mungkin harus memang ada harapan. Jadi tiap kali misalnya butuh harapan ini dinaikin. Kami berantas judo jadi pahlawan. Kalau gue sih lebih senang jadi quick win. Jelas udah ada hukumnya, udah ada ininya, asal punya masalahnya pun aja. kita udah ya emang itu udah harus diberantas gitu. Iya. Tapi realisasinya kalian melihat gitu? Enggak ada. Enggak tahu. Yang ribut kan baru Tempo. Jahat nih gue. Maksud gue yang baru bikin investigasi dari dulu tuh yang gue tahu cuma Tempo, ya kan. Terus kayaknya sih pemerintah tahu kok. Nyatanya kemarin kan cepet banget tuh bisa dapetin yang itu, which is great ya. I think that's pretty much brave. Cuma questionnya kan adalah okay, so what next nih gitu kan. Atau kalau memang ya ini agak-agak kurang ajar sih. Tapi zaman dulu juga ada yang namanya Porkas. Apa tuh? Porkas. Ya tua banget ya. Apa sih? Kas sama Porkas. SDSB.
sumbangan Iya. dana, tapi sistemnya tuh kayak lotre. Oke. Lo bisa beli, terus ada angka-angka, dan sumpah itu tuh kalau nggak salah dulu zamannya ditaruh di Depsos ya kalau nggak salah. Tapi ini bertahun-tahun yang lalu, sebenarnya harus butuh good research on that ya, gue lupa. Tapi itu bener-bener dilegalisir gitu loh. Dan kalau nggak salah uang yang muncul dari situ tuh diputar lagi misalnya untuk dana, I don't know, olahraga lah, dana Loh apa iya, kayak gitu-gitu. Persis si kayak di Belanda dengan ya. lotrenya itu kan. Dia buat ngebiayain organisasi Iya, jadi jadinya. bener-bener kayak ya udah. Orang tuh kan pasti ada ini ya, ini bedanya antara kalau kita ngomongin negara sebagai pengatur negara tuh kadang-kadang lo harus mempertimbangkan sisi-sisi hitam karakter manusia. Ini tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Maaf ya, mohon. Iya. Tapi gue realistis, itu Iya, nggak sesuai, itu nggak no, I sesuai agree sama with ini you. ya. Tapi maksud gue kalau emang orang suka judi, ya Iya. kan. Terus kemudian judi itu adalah sesuatu yang memang ternyata terjadi Dan gitu menguntungkan kan. sebenarnya kalau dipikir-pikir. Iya kan? Ya udah, kalau lo mau atur, lo atur aja, Diregulate, diregulate iya, exactly, gitu, daripada lu kejar-kejar kepolisian kasihan. Karena ya gue kasihan aja, gue kan lagi-lagi positif ya, maksud gue dia kena mulu gitu kan, diciduk salah, nggak diciduk salah gitu ya. Gue kalau jadi anggota polisi mah mundur gratis gue. Nah, mendingan diniatin aja gak sih, dijadiin quick win gitu. Kenapa enggak? Lu butuh duit, nah mungkin buat makan bergizi tadi ya kan. Nah, kurang aja. That's actually good idea daripada ngambil dari transportasi. But kalau gue sih ngeliatnya ini sih yang paling gue kesel sekarang, masih banyak tuh yang suka masuk jadi SMS gitu lah, yang kayak butuh pinjaman, padahal deh lu tau nomor gue dari mana juga. Nah yang kayak gini-gini kan harusnya bisa dijaring ya sama Menkominfo. Itu sebenarnya harusnya juga jadi quick win untuk Kominfo sebenarnya. Iya. Bahwa lu punya data lu tuh harusnya seperti apa, sistem ininya itu udah ada sebenarnya, cuma belum dijalanin. Nomor gue tuh disebarluasin berarti. Nah ya, so kalau buat gue pemberantasan pinjol mungkin harus dipikirin juga, ya udah kalau memang ini ya diatur lah dengan benar gitu ya. Kalau pinjol-pinjol udah diatur kan, OJK udah keras tuh sebenarnya. Cuma memang butuh bantuan dari kita. So ya in a way it's already happening sih. Cuma kalau judulnya kayaknya masih, menurut gue masih khas Indonesia lah ya. Ditabok tapi masih ada barangnya gitu. Ditabok masih ada barangnya. Ya udah dibenerin aja, diniatin aja sekalian. Jadi sumber pemasukan eta. Apalagi nanti kita mau ada SEA Games, mau dari mana lagi tuh duitnya? Gue mah nggak tahu tuh dari mana duitnya. Terus selanjutnya kementerian baru. Kan ada beberapa kementerian. Gue mah pusingnya kemarin dia minta duit mulu tuh ya. Yang 50 miliar gak sih? Astaga. Triliun kakak. Triliun ya? Triliun sumpah. Yang mau bikin akademi, kayak kurang akademi banget lah dunia ini. Iya. Gimana orang-orang itu? Aneh. Kalau dari segi penataannya maksudku bagus ya, kalau mereka tuh sekarang penataan buat apa juga ada mereka, gue bingung. Kalau aku sih ngeliatnya, Maaf. kan dulu kan kita punya Kemenkumham, terus sekarang dia ubah jadi Kemenham. Jadi maksudnya HAM itu dipisahin gitu. Which is nice ya, artinya kan berarti ada komitmen ya untuk mungkin menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu. Nah, cuman kan kayak gitu. Nah, penataan ini artinya apa? Targetnya apa? Kayak gitulah. Maksudnya minta uang itu buat apa gitu? Apakah buat, maksudnya kenapa kita butuh institusi kampus HAM, Akademi HAM pertama di ASEAN, buat apa gitu loh? Kenapa nggak lu benerin aja fakultas-fakultas hukum, dikasih dana atau apa kayak. Apalagi sih kementerian baru tuh apalagi sih? Terus ini Kementerian Kebudayaan kan dipisahin sama Dikti. Namanya jadi Kemenkebut ya elah. Gue kayak emang lu nggak bisa namanya jadi Kemenbud aja. Kemenkebut. Gimana sih, masih baik typo. I don't know. Dari awal gue tuh selalu bertanya sebenarnya kayak begini tuh kan artinya visinya mau gimana sih gitu ya. Kalau visinya tuh memang niatnya adalah mempertahankan kebudayaan Indonesia. Oke, good. Berarti akan ada big chunk of money untuk apa? Budaya, kan gitu. Untuk bisa menggali apa nilai-nilai luhur adiluhung Indonesia gitu kan misalnya. Oke, fine. HAM mau gimana? Yang gua nggak lihat 100 hari ini tuh adalah orang-orang ini tuh datang ke depan terus bilang, ini loh cara saya melihat apa yang akan terjadi dengan kementerian saya. Nah itu sampai sejauh ini gue belum lihat. Dan menurut gue tuh kayak, itu kayak apa sih pengen gue nyanyiin apete gitu loh. Maksudnya kalau udah dia mulai ngaco. Speaking of Kemenham, terus 100 hari ini programnya dia apa sih? Itu kan nggak kelihatan juga. Dan ya. Masalahnya tuh gini, yang kasihan memang si Kemenham ini ya, memang yang jadi sasaran tembak banget karena banyak banget kejadian-kejadian yang mengenai hak asasi manusia dia nggak ngomong apa-apa gitu.
Kayak halo ngomong Bener. dong gitu kan. Lu kan Kemenham untuk dibentuk buat jadi begituan gitu. For that particular reason. For that Iya. particular reason. Petani mana yang ibu-ibu yang tanahnya diambil kagak ada obrolannya kan. Apa aja deh, bahkan lu bisa bilang oh kita akan tidak lanjuti, itu aja juga udah jadi bagian omongan gitu. Iya. Nggak ada, silent. Nah, jadi buat gue tuh kayak udah visinya nggak jelas, mereka terus menurunkan dalam 100 hari itu misinya mau ngapain juga nggak clear, Nggak ada. ya kan? Dalam bahasa yang orang masyarakat tuh bisa ngerti lah ya. Udah gitu ketika memang ada masalah dia nggak maju. Iya. Yang ada skandal semua kan. Aduh, gue mah kalau jadi presidennya udah gue pecut kali orang ini. Diganti aja nggak apa-apa, minta anggaran mulu. Aduh, quick win emang itu bukan non quick win sih. Iya. Itu quick Tolong nyusahin. lebih serius lagi ya Pak. Banyak masalah HAM. Quick nyusahin. Padahal is good loh sebenarnya. Anyway, pilkada serentak. Tadi enggak itu tadi. Oh belum. Langsung aja kita ke tadi kan udah itu program-program ya, yang quick win dan non quick win. Kita masuk ke isu dalam 100 hari terakhir yang jadi highlight di masyarakat. Yang pertama mungkin kita masuk langsung ke penangkapan koruptor. Kemarin kan ada beberapa Oh iya, suaminya. Iya. Dan dia ini Si kan Mas mau H. mengampuni koruptor yang dia bilang nanti. Udah terbukti bersalah jadi udah bisa disebut namanya Pak Harvey gitu ya. Udah. Oh, dia Harvey. Berapa tahun berapa ratus triliun itu kan terus. Astaga. Kalau gitu mah kita korupsi aja bareng-bareng terus cuman gantian dasar. Nah, but that's the thing, right? Itu yang bikin orang tuh banyak masyarakat tuh yang merasa bahwa nggak adilnya tuh di situ kan. Iya. Gitu. Ketika lo merugikan negara sedemikian rupa sebanyak itu dan ternyata nggak setimpal sama sekali hukumnya. Iya. Sebenarnya udah ada, berarti koruptor siapa aja sih yang gede-gede ini. Terus habis itu kemarin juga kan sempet si yang PDIP itu loh, Masiku itu. Iya, itu kena itu juga kan. Terus habis itu yang sebenarnya itu juga nyerempet ini kan sekjen PDIP. Cuman kan itu balik lagi ya. Berarti kan ini sebenarnya praktik yang sudah diketahui tapi kemudian digunakan sebagai alat politik aja gitu. Kenapa baru diungkap sekarang? Iya. Tom Lembong. Iya. Terus hilang lagi nih, nggak ada apa-apa. Jadi maksudnya kayak kalau Tom Lembong tuh juga jadi menarik kan, jadi kayak apa bener apa enggak gitu. Udah kayak apate lagi gitu. Betul. So kalau dibilang penangkapan koruptor, gue sih lebih menunggu mengenai undang-undang ininya ya, apa tuh yang perampasan aset. Itu clear gitu. Lo bersalah, dinyatakan bersalah dan sebagainya. Ada undang-undang perampasan aset yang jelas kan, pengen ada efek jerak ya. Karena kadang-kadang ada beberapa penangkapan koruptor yang gue setuju sama lo, kok kayaknya lebih banyak muatan politik lokalnya gitu dibandingkan the real reason why they doing it and how ini tuh artinya merugikan buat masyarakat. Ini tuh juga jadi membuat rakyat tuh kadang-kadang bingung arti korupsi itu apa sih gitu. Persis saya temuan kita di survei. Nanti yang bakal kita rilis ntar lagi kan. Ya. Itu orang tuh jadi lama-lama bingung, kriminalitas bedanya sama korupsi itu apakah? Padahal kan korupsi itu kan penyalahgunaan kekuasaan kan. Iya. Itu yang harus di highlight. Jadi speaking of this, terus kalau kita ngobrolin kasusnya Tom Lembong, dia sisi korupsinya dia penyalahgunaan kekuasaan di mana? Karena itu udah ada bukti, udah ada persetujuan dari bahkan dari presiden gak sih? Makanya. Aduh. Jadi maksud gue ini jadi menariknya buat kita tuh lebih kayak ya itu tadi, jadi apa ini benar korupsi atau bukan. Nah ini makanya jadi calling out yang besar banget buat kekuatan yudikatif ya. Iya. Untuk bisa jadi pagernya nih, karena kita nggak punya oposan yang clear. Betul. Iya, dan gue pokoknya menunggu undang-undang perampasan aset deh. Iya, dan tolong dong, ini kan sekarang PDIP udah jadi semi-semi oposan nih. Kan kemarin partai ini nih yang termasuk menginisiasi si revisi undang-undang KPK. Nah sekarang kenalah. Jadi tolonglah itu dibahas lagi, direvisi lagi tuh pasal itu ya yang membuat KPK jadi tidak independen ini. Iya betul. Oke, selanjutnya terkait dengan kemarin di akhir tahun sempat ramai kenaikan PPN 12% yang akhirnya juga dibatalkan gitu. Emang batal? Nggak dibatal? Batal nggak sih? Diadaptasi. Yang jadi 11/12 tapi sebenarnya dia 11 juga kan? Aduh, itu juga gue pusing sih. Gue gimana ya? Aduh, waktu itu tuh kita udah menghitung hari aja nggak sih itu? Soalnya itu katanya per 1 Januari. Jadi per
kita countdown New Year sama countdown PPN 12% itu waktu itu. Sampai kayak orang-orang, tapi itu udah beberapa toko, bahkan Dropbox ya yang kita mau renew, dia udah memasukkan pajak 12% instead of 11%. Jadi itu sebenarnya meskipun dia udah batalin atau diubah whatever, itu udah berlaku dari sebelum 1 Januari. Dan kalau beberapa kafe, beberapa tempat pembelanjaan itu udah diberlakukan, terus gimana dong? Maksudnya Tapi kalau gue sih ngeliat sebenarnya kan PPN 12% ini bukan wacana baru. PPN ini kan naik itu memang udah kayak ada perencanaan dia akan naik karena ketidakmampuan kita untuk ngumpulin pajak penghasilan. Jadi gue tuh agak susah ya untuk bilang oh gue setuju nggak setuju. Gue ngerti konsepnya tuh negara tuh butuh uang gitu. Yang jadi masalah kemarin itu adalah situasi ekonomi kita nggak bagus. Kalau ini muncul beberapa tahun yang lalu mungkin nggak jadi masalah. 11% kemarin kan juga nyaris kayak ya udah. Di beberapa negara lain ya jangan ngomong Singapura lah ya, Singapura selalu murah pajaknya because strateginya mereka adalah mereka pengen memastikan bisnis itu kan ke mereka gitu kan. persis. Nah di kita ini itu lagi balik lagi lu mau strateginya gimana. Nah kalau strategi sebenarnya PPN ini tuh quick win, lu pengen ngumpulin duit dalam waktu dekat. Dan orang Indonesia itu yang paling gampang memang PPN, makanya dia naikinnya ya di PPN gitu. Nah yang jadi berasanya yang gak masuk akal buat banyak orang tuh kalau menurut gue karena memang PPN itu kan pengaruh ke macem-macem ya, itu aja sih. Tapi kalau Indonesia situasi ekonominya kemarin oke-oke aja sih, naik-naik aja nih menurut gue gak akan banyak yang ribut. Yang jadi pertanyaan tuh adalah sekarang gini, kalau di pajak gimana caranya untuk memastikan ya kayak hukum dia bener-bener tajam ke atas gitu. Jadi bukan dia cuma tumpul-tumpul aja di sisi lain. Sebenarnya negara juga punya banyak banget ya kartu truf untuk bilang gue mau bikin pajak lebih tinggi karena gue bisa kasih lo begini-begini. Orang tuh nggak ada loh yang sebelah sama BPJS sebenarnya. Menurut gue. Pada dasarnya orang sangat terbantu. Nah ini tuh sebenarnya bisa jadi salah satu poin. Makanya gue butuh nih ini. Cuma karena ini ya kadang-kadang gue ngerasa PR-nya juga kurang bisa nge-highlight gitu loh. Jadi cerita yang keluar tuh jadinya jadi kayak tuntutan di masyarakat yang memang akhir tahun kemarin tuh berasa banget segala macam naik. Ya gimana gak segala macam naik? Kemarin itu yang harusnya jadi subsidi kan udah pada keluar semua jadi bansos. Waktu apa namanya campaign. makanya kan gitu. Yang pengen gue highlight juga tuh kesel. Ketika wacana ini keluar itu tuh kita tuh lagi mengalami banyak banget. Tadi Mbak Dian udah sempat ngomong daya belinya kan juga menurun ya. Tapi terlepas dari itu, pertama kan ini bukan karena PPN 12% naik 1% yang katanya sebenarnya 9% itu terus kita tolak, bukan cuma karena itu kan, tapi manfaat di guenya apakah kemudian transportasi itu jadi bisa lebih memadai, accessible or whatever. Terus kemudian kedua, waktu itu tuh kita lagi dengar banget menteri-menteri ini juga kemudian punya staf menteri stafnya lagi punya staf lagi, dan sebenarnya itu kan birokrasi yang sebesar itu juga artinya translate ke anggaran. Dengan maksudnya anggaran seperti ini banyak sekali ada digunakan perasaan tidak rela gitu kan karena dianggap tidak efisien tuh anggaran yang dipakai. Gua kok nambah lagi tapi at the same time lo nambahin anggaran buat DPR tunjangan segala macam gitu. Kenapa nggak dari mereka aja direduksi dulu? Betul. Gitu sih. Jadi balik lagi menurut ya. gue sih bukan karena kalau gue sih bukan PPN 12% ya, menurut gue adalah bagaimana penggunaan dari si pajak secara keseluruhan untuk bisa memaksimalisasi kehidupan rakyat kan gitu ya harusnya. Nah karena rakyatnya nggak bisa ngeliat, ya benar gue setuju. So ya udah makanya batal. Iya, tapi kan itu juga aneh ya kalau kebijakan itu batalnya harus karena kita udah viral. Aduh, iya. Itulah highlight 100 hari. Tuh. Oke, gimana Hen? Henry-nya deh. 100 hari pemerintahan Prabowo. Ya udahlah, ini nggak ada yang kemarin tuh nonton Tempo bilangnya bagusnya 80 ya. Kompas ya. Oh sorry, bukan Tempo, maaf. Litbang Kompas bilang 80% puas terhadap 100 hari kinerja 100 hari Prabowo Gibran. Nggak sih kalau menurut gue sih nggak ya. Kalau gue salah satu yang menarik itu adalah kita masuk break, itu menarik karena tiba-tiba kita punya mungkin kekuatan ekonomi ya. Bukan kekuatan ekonomi, potensial untuk bisa menggait pasar selain Amerika dan Eropa. That can be interesting.
dari kacamata itu bolehlah adalah tuh angka positifnya. Yang lain-lain dari kita omongin agak negatif semua ya. Skornya tuh dari 0 sampai Minus 10 80 lagi. gitu ya. Iya dong. Minusnya dari minus boleh. Skornya 0 sampai 10, tapi kita minus 80. Enggak gue Iya. 100 hari ini tuh sebenarnya nggak ada juga sih yang ngarepin bahwa pemerintahannya Prabowo harus cemerlang karena memang banyak sekali permasalahan eksternal juga yang terjadi di dunia gitu kan. Perang Ukraina, terus permasalahan Palestina ya kan lumayan laten kan. Terus ekonomi dunia juga menurun, Cina juga turun growth-nya. So in a way it's not like kita tuh berharap wah Pak Prabowo bisa menjadi hero gitu, enggak kalau gue sih. Tapi paling tidak apa yang harusnya terjadi ya harus terjadi dengan jalur hukum yang benar gitu. Jadi orang tuh bisa punya kepastian dalam berusaha, berupaya, berbicara gitu ya. Jadi nggak langsung yang kayak dikit-dikit berasa kayak gimana ya. Nah, untuk itu gue ngerasa masih belum aman untuk berbicara ya. Walaupun gue yakin sebenarnya pemerintahannya jauh lebih fluid karena masalah mereka juga banyak dan mereka nggak ada masalah untuk ngomongin itu. Artinya itu kan ada openness di situ. Tapi I would say like ya kalau 1 sampai 10 tuh masih ya gue masih 2, 3 gitu kali ya, masih jauh banget gitu. Kalau kasih 0 kasihan lah, mereka juga gitu usaha. ya? Ada break tadi, Oke deh, 0,5. break tuh masih ada lah. Gue masih baik aja. Menurut gue kayak economy wise, gue ngeliat dia jalan warawiri itu kan untuk mencari yang 8% tadi kan. Oke lah, tapi ya gitulah mungkin masih 2 lah, 3. Rendah banget ya, maksudnya karena ya gitu masih terlalu banyak hal-hal yang gak ada urusannya dengan pembangunan gitu loh. Iya persis sih. Kalau aku lebih highlight sama kayak tadi Mbak Dian udah bilang, sama lebih ke ini juga yang banyak banget permasalahan yang sebenarnya kemudian gak direspon. Kita harus menunggu kayak dari viral justice itu juga kemudian kayak dengan penembakan lah segala macam. Which really bad loh. Viral justice tuh cuma exactly. I Terus never agree kenapa with kita that. perlu ada kementerian itu gitu? Kenapa kita perlu ada komisi apa di DPR kan? Kalau misalkan ini nggak bisa diatur oleh ya penegak hukum gitu. Betul. Jadi dari from that alone itu menurutku udah 0,5 nggak 0,5 gue. Nggak boleh negatif ya, kita harus kan selalu positif. Harapannya mungkin ke depan setelah hari ini pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Ya set up the right expectation ya, maksudnya kan sekarang 3 bulan ini sebenarnya harusnya timnya dan honestly ya kayak Bappenas segala macam ada, dan gue selalu ngerasa bahwa mereka tuh punya banyak sekali studi-studi yang udah ada dan grounded gitu orang-orang loh. yang cemerlang. Iya, udah saatnya nggak sih untuk benar-benar bangun strategi yang benar-benar mungkin gitu buat kita naik. Kalau 8% nggak bisa ya udah nggak apa-apa, tapi 6% nyampe caranya gimana gitu. Yang kita semua tuh bisa sama-sama chip in gitu ya. Dan karena nggak ada oposisi, nah ini nih yang jadi masalah. Mungkin memang ya mau nggak mau jadi rakyatnya harus bisa kritis. Dan jangan disalahin kalau rakyatnya kritis gitu. Malah kalau boleh sih dijadikan masukan ya. Jadi kayak kemarin urusannya Miftah gitu-gitu. Good job lah, paling nggak ada ini. Nah, cuma mungkin jangan sampai juga rakyatnya harus kemudian bikin viral justice. Gitu loh. Jadi Karena kan itu sebenarnya ini ya respons ya dari fungsian itulah. Betul. Jadi gue tuh kepengennya sih kalau gue sih ke depan kepengennya pemerintahnya bisa nunjukin kalibernya deh. Bisa ada kayak semacam strateginya mau gimana. Masing-masing kementerian tuh bener-bener turun menunjukkan gak usah banyak-banyak 1 hal 2 hal aja deh yang mau dicapai dalam 5 tahun terakhir. Terus ini loh arahannya gitu kan ya. Gak usah terlalu dibikin yang harus wah banget generasi emas lah segala macam, yang at the end of the day malah justru mungkin bikin hidup kita malah makin menderita gitu. Terus ya nggak ada sih obat yang nggak pahit gitu. Cuma maksudnya juga usahakan kalau obat pahit itu harus kita telan, memang ada koridor hukum yang clear. Jadi jangan semena-mena aja gitu. Kalau gue sih gitu ya. Kalau lo gimana? Terus monitor terus. Ya,
Ya. Tapi kalau kita udah monitor, pemerintahnya juga mau dong dimonitor. Ya gitu, saling-saling mau Iya, ini lah. harus umpan balik ya. Harus umpan Ya itu balik. sih sebenarnya dari umpan balik itu, dan ada Kemenham itu sebenarnya udah tadi kalau aku udah bilang itu Ada ya harapan, bagus ya, dong. ada Iya, harapan. ada kementerian khusus ngomongin HAM. Tapi berarti kalau kayak gitu apa nih sasarannya? Jadi Kemenham ini fokusnya mau ngerjain apa gitu? Apa yang harus terjadi di tahun pertama, tahun kedua sampai tahun entah keberapa nanti kementerian itu ada terus gitu kan. Dan ya dari persoalan-persoalan, semoga pemerintahnya juga lebih responsif terhadap persoalan di lingkungan, terus abis itu persoalan gender, karena dari 100 hari ini kita nggak ada tuh ngobrolin soal gender kan. Iya. Apa sih yang udah dikerjakan tuh dari pemerintah, terus ya HAM balik lagi, dan penegakan korupsi. Betul, dan kalau at the end of the day dipilih oleh berapa 58%, ya tunjukkanlah Yes. keberpihakannya terhadap yang 58% dong. Iya. Maksud gue kebijakannya tuh emang bener-bener berpihak ke rakyat lah. Iya. Itu aja Gitu deh. untuk 100 hari ke depan. Pesan keluarga. Oh, gue kira pesan keluarga. Ngapain kan Pada keluarga saya, brace the impact gitu. Oh, ini agak bahaya. Mama melakukan ini Sebenarnya demi generasi kalian, demi masa depan kalian. Ya kalau pokoknya kayak tadi kita bilang lah ya, kalau gue sih sebagai generasi yang lebih tua selalu merasa bahwa selain berdoa semoga kita tuh bisa menjadi harapan satu sama lain gitu loh. Jadi kalau memang lu punya jabatan di negara, lu pakai jabatan lu untuk bisa benar-benar bikin kemaslahatan buat merakyat. Nah kalau kita yang jadi rakyat, ya kita pantau terus lah pemerintah kita. Apalagi kalau memang baik kita milih atau nggak milih presiden ini, itu udah bukan masalah lagi sekarang. Iya. Karena dia udah jadi presiden pilihan kita 5 tahun ke depan. Ya, makanya kita bantu dengan betul-betul monitor, kita bantu untuk memikirkan, dan juga mungkin kalau kita yang dikasih tanggung jawab, ya dipakailah tanggung jawabnya dengan benar gitu. Jadi jangan sampai lo udah cap-cap-cap-cup gitu kan, terus gak jalan. Itu menurut gue gitu. Tapi gue masih selalu positif ya. Oke. Gue selalu positif. Gue menunggu 100 hari lagi. Jadi 200 hari edisi ini. 200 hari Iya. edisinya. Iya. Ya, per 200 hari kita lihat. Jangan lupa always be critical. Yes, always be Dan selalu cek sumber-sumber. Kalau misalkan teman-teman mendengar dari sosial media dari mana, itu harus kita selalu fact check ya bahasanya ya, supaya jangan sampai kita terkena disinformasi gitu. Kenapa tiba-tiba ngomongin ini? Ya, Ini apa-apa, pesan-pesan. Jadi ingat, Oke. hari gini jangan sosok, tapi kita harus lihat fakta. Yes. Oke. Oke. Baik, cukup sampai di sini. Cukup sampai sini ya. Karena 100 hari ke depan sudah menanti. Bye. Ya, bye.